Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat IKA atau ini sahabat Indonesia Kaya. Salam sejahtera, semoga semua sehat-sehat dan baik-baik saja. Karena di masa pandemi ini kita tetap harus jaga kondisi ya, tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Biarpun sudah mulai kerja di luar rumah, tapi tetap harus menjalankan protokol kesehatan. Iya, malam ini saya sangat senang karena sangat istimewa. Jadi kita berkumpul di sini, kalau istilahnya nih ya di Indonesia atau bahasa Jawa tuh guyup. Guyup tuh artinya berkumpul atau bersilaturahmi. Di acara malam ini diberi judul Guyup Bunyi. Kenapa guyup bunyi? Karena yang akan tampil malam ini adalah bunyi-bunyian dari Nusantara. Jadi ini adalah silaturahmi bunyi dari Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Ada 6 musisi tradisi nanti yang akan berdiskusi, kemudian juga akan memainkan instrumen dari daerah masing-masing. Kemudian juga akan ada bintang tamu spesial, gitaris kondang, Tohpati yang pasti sudah kalian kenal ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Jarum Foundation dan tentu saja Galeri Indonesia Kaya yang selalu mensupport kami, para pelaku seni, para seniman ya, untuk tetap bisa beribadah kesenian. Karena di masa pandemi ini banyak sekali panggung yang tutup ya, layar ditutup, panggung kosong, dompet menipis, kantong bolong. Jadi sebetulnya ini pun jadi sebagai sarana atau panggung untuk teman-teman musisi untuk tetap kreatif dari rumah saja. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan apa yang Indonesia Kaya dan Jarum Foundation support untuk para musisi atau pelaku seni bisa tetap memberikan semangat agar kita tetap berkreativitas dan tetap menjaga bunyi-bunyian Nusantara. Karena bunyi Nusantara, yaitu bunyi musik tradisi Indonesia, adalah tiang, adalah salah satu bagian daripada seni dan budaya yang memang harus terus kita jaga keberadaannya. Jangan sampai padam, karena disitulah mengapa Indonesia kaya dan mengapa Indonesia menjadi istimewa. Oke, sahabat IKA, sahabat Indonesia Kaya, saya sekarang ingin memperkenalkan teman-teman yang akan tampil pada malam hari ini. Ya, langsung saja nih ya, dari Sumatera Barat, sudah ada Cilai. Apa kabar Cilai? Akabah? Baik, Maupi, say hi. Alhamdulillah. Cilai ini nanti akan membawakan sampelong ya. Sampelong betul. Itu alat musik tiup dari Sumatera Barat. Ambo orang awak kulo kok. Artinya saya juga orang Padang juga nih. Alhamdulillah sehat ya lah ya. Alhamdulillah kemudian, sehat. Ini ada yang paling senior dan ini luar biasa pengalamannya. Kita dari Sumatera, kita terbang ke Sulawesi Selatan. Selamat malam, Daeng Basri. Halo, Mbak Upi. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sehat semua ya. Itu di belakang Daeng itu kainnya cantik sekali, Daeng. Ya, Mbak. Apalagi kalau saya yang pakai, Daeng. Betul. Sarung cewek. Sarung cewek ya, Daeng ya. Iya, Mbak. Iya, Daeng Basri Besila akan memainkan kesok-kesok ya, nanti alat musik. Nanti dijelaskan ya, Daeng. Jangan besok-besok, Daeng, malam ini ya. Ya, iya, kesok-kesok. Jangan besok-besok. Tapi sudah dirubah namanya, Mbak. Iya. Sudah dirubah namanya. Besok-besok. Besok-besok. Jangan, harus malam ini. Ya, setelah kita dari Sulawesi, saya akan terbang ke Yogyakarta. Di sini sudah hadir Mas Bagus Mazasupa. Mas Halo. Bagus ini salah satu founder Musikono ya. Musikono itu adalah nanti Mas Bagus akan cerita. Mas Bagus akan menyanyikan Jula Juli ya, itu Surabayaan ya, Jawa Timuran ya Mas ya. Jawa Timuran. Apik Mas. Apik, Mbak.
Wape tenan ya. Wape. Pol. Wape pol. Ya, kemudian setelah dari Jogja, saya akan terbang jauh ke timur Indonesia yang paling ujung, ke Papua. Selamat malam, Mas Glenn. Pace Glenn. Apa kabar? Selamat malam, selalu baik, Kak. Selalu baik ya. Hebat. Ini Pace Glenn, ini pakai pakaian Papua toh? Ini cuman batik doang, rompi. Oh, Topi jadi kulit kai. kontemporer Papua. Tapi Iya. di bawah pakai koteka toh? Wah, enggak. Enggak ya? Enggak ya. Oke, dari Papua kita terbang ke Sumatera lagi, yaitu ke Riau. Selamat malam, Bang Taufik Yendra. Apa kabar? Selamat malam, Mbak Vi. Iya, Alhamdulillah baik. baik ya. Ya, Ini alhamdulillah. adalah dosen yang luar biasa, Widih, luar biasa. Ntar dijelasin tuh. Dosen luar biasa. Mantan. Oh, mantan. Mantan dosen. Nanti akan membawakan Gambus Selodang. Iya. Kemudian ada satu lagi yang sangat spesial, cantik. Satu-satunya yang cantik di sini dan masih sangat muda. Selamat malam, Erlika Firanda. Malam, Kopi. Ini Erlika, kamu di mana nih sekarang nih? Lagi ada di mana? Lagi di kampus. Di kampus, kampusnya di mana nih? Di Jakarta Di kah? Tenggarong. Waduh, jauh banget. Oke, berarti dari Kalimantan Timur ya, Erlika ya. Iya, Erlika akan memainkan sape Dayak ya, alat musik petik. Dan ini dia teman saya yang saya udah kenal lama dan sebenarnya udah pernah ngeband bareng dari SMA tuh sebetulnya. Kita tuh udah sering ikutan ini loh, festival band bareng sebetulnya dari SMA, bayangin aja. Selamat malam Mas Topati. Selamat malam, Opi. Selamat malam semuanya, rekan-rekan. Iya. Salam hormat. Iya, memang kita emang salut nih sama musisi tradisi ya, Tot ya. Oh, banget. Banget. Topati tuh Banget. dipanggilnya Bontot. Soalnya memang anak bontot kali ya, Tot ya. Iyalah. Iyalah. Cilai udah nyengir-nyengir aja tuh. Aku beberapa sudah pernah main dengan beberapa seniman di sini. Iya kan? Sama Bang Cilai sudah, Mas Bagus sudah. Saya musisi pop gitu ya. Kemudian Topati terkenal dengan musisi jazz. Terus kita mainin Topati, Bontot juga mainin pop gitu kan. Tapi juga ada beberapa karyanya Bontot yang memadukan unsur tradisi kemudian dengan modern ya. Tadi juga Bontot cerita udah pernah main bareng sama Cilai, kemudian sama Mas Bagus. Kalau Bontot sendiri melihat musik tradisi itu seperti apa? Posisinya tuh seberapa pentingkah posisi musik tradisi untuk musik Indonesia sendiri, Top? Ya, itu seperti kayak KTP sih sebenarnya, musik itu. KTP? Ya, KTP Indonesia, maksudnya itu identitas ya. Sebagus manapun musik di luar Indonesia, ya menurut saya karena saya lahir di Indonesia ya musik tradisi yang paling bagus, nah itu yang harus dijaga, yang harus tanggung jawab semua orang tua untuk meneruskan ke anak-anaknya dan diteruskan lagi ke anak-anaknya budaya-budaya Indonesia, musik-musik Indonesia yang nggak tahu ya kalau yang sekarang ya karena informasinya dari luar bertubi-tubi gitu kadang-kadang melihat sisi musik Indonesia tradisi itu kayak musik murahan katanya sebagian seperti itu musik yang bukan murahan sorry ya yang tidak menarik yang membosankan itu sih sebenarnya menurut aku banyak anak muda yang
yang kurang tertarik karena menurut mereka membosankan. Bukan musik kekinian, ya? Iya, itu Ya kan? itu yang sangat dikhawatirkan sih sebenarnya. Nah, itu kan sebenarnya PR-nya negara, PR-nya pejabat, PR-nya senimannya sendiri. Gimana caranya tetap bisa bergaung terus, karena sempat bincang-bincang juga sama seniman di Bandung ya. Ada sekolah di Bandung itu, aku tanya, itu sekolahnya gimana perkembangannya? Wah, Mas, sekarang dulu sekolah di sini memang pingin bisa main musik tradisi, tapi sekarang sudah dikit karenanya. Jadi peminatnya sedikit. Peminat masuk untuk sekolah seni itu sedikit karena mereka pertimbangannya keuangan, pertimbangannya juga ternyata sekarang misalnya ada acara kenegaraan atau wedding atau apa, musik tradisi sudah ditinggalkan, digantikan misalnya dengan keyboard tunggal seperti gitu. Jadinya atau nggak top 40 ya? Iya, top 40 ya. Jadi banyak yang anak-anak muda itu akhirnya ketakutan kan karena nanti nggak dapat kerjaan kalau misalnya meneruskan sekolah di situ seperti itu. Jadi wah, bahaya dong berarti ini. Iya, Mas, kesian nih sekolahnya juga, terus musisinya juga kurang berkembang karena kesempatannya, wadahnya sangat susah seperti itu. Iya. PR Jadi semua sih. Dengan kata lain bahwa anak-anak muda sekarang semakin sedikit untuk memilih sekolah ya, jurusan musik tradisi gitu ya, kayak etnomusikolog, karena mereka tidak yakin akan menjamin hidup mereka bisa hidup dari situ gitu ya, Tot ya? Iya, seperti itu kayaknya ya di kacamataku kayaknya. Seperti itu. Nah, kalau menurut lo sendiri gimana dong? Formula apa nih sehingga musik tradisi ini tetap bisa bertahan gitu? Artinya gini loh, kalau saya sendiri ya, gue tuh ngelihatnya musik tradisi justru penting ya. Dia itu seperti kalau rumah, tiang penyangga rumah, tiang penyangga pariwisata. Semua ritual ada musik tradisinya ya. Ritual agama, benar nggak? Benar ya? Iya, betul. Ritual agama, kemudian berbagai ritual seni dan budaya ya. Kemudian kalau kita ke Bali nih ya, misalnya kita ke sebuah daerah, taruh deh Bali atau enggak Jogja, turun dari pesawat ya, masuk ke bukan masuk ke toilet dulu deh ya, oke deh masuk ke toilet, kemudian masuk ke airportnya, belum apa-apa, misalnya di Bali gitu, udah baru masuk ke airportnya udah disambut oleh rindik Bali, atau kalau ke Jogja sudah disambut dengan gamelan, itu musik tradisi. Berarti kan sebetulnya penting sekali ya, sebetulnya posisi musik tradisi untuk seperti yang Bontot bilang, menjaga identitas bangsa. Justru Indonesia ini seperti ini, ada sape, ada juk, ada gambus, ada kesok-kesok, ada saluang, ada jula-juli, itulah yang bikin Indonesia kaya. Begitu ya, Tot ya? Iya, sebenarnya agak gregetan gitu. Agak cemburu aku. Gemes, bukan gregetan. Seperti contohnya ya, seperti negara India gitu. Ya. Dengan tablanya, satu instrumen tabla itu sangat mendunia gitu. Bisa berkolaborasi dengan musik apa aja dia. Itu yang menjadi PR kita. Kenapa kendang atau apa sampai atau apalah alat tradisi kita kok nggak pernah ada bisa se-famous itu gitu, bisa terkenal itu. Siapa yang salah ini sebenarnya? Sama dahsyatnya loh menurut aku, malah kendang itu kalau aku bilang alat tradisi yang sangat groovy ya, kalau bisa dilihat dari musik-musik modern tuh sangat groovy karena dia range-nya dari bawah sampai atas. Dia main sendiri berapa jam pun tidak membosankan gitu. Sama dengan tabla. Itu sampai kenapa ya? Siapa yang salah nih? Senimannya, negaranya, atau pemerintahan yang terkait? Harusnya di blow up. Industri Harusnya di blow up menurut aku. Iya.
Iya, Ini misalnya nggak tahu dengan cara apa, dengan simbol-simbol misalnya Asian Games misalnya atau benar itu ya. dengan disimbolkannya ya bolehlah binatang gitu. Kemarin kan binatang ya, kalau nggak Iya, salah. ada rhino, Ya, heeh. ya. Tapi kadang-kadang juga alat tradisi menurut aku itu sangat penting kan. Ya. Gitu. Sama ini juga sama, yang paling gila lagi djembe Afrika. Ya, Ya. seperti itu kan. Djembe itu Terkenal banget ya. diproduksinya di Jogja, di Bali, dan semuanya main djembe. Saya juga main djembe. Iya Iya. kan? Ya, Ya, seperti betul. itu. Nah, PR-nya Terus, banyak banget, alat-alatnya bagus-bagus loh. jadi kalau Bontot sendiri, apa nih siasat sebagai musisi yang juga sebetulnya menghormati bunyi-bunyian tradisi, gimana punya jurus tertentu atau formulasi agar musiknya Bontot juga tetap kaya dan bisa memasukkan unsur-unsur ya tetap terjaga, karena sebetulnya salah satu caranya ya itu dia ya, bahwa musisi-musisi seperti Bontot atau misalnya Iwan Fals atau Slank atau siapa, mungkin kita bisa berkolaborasi gitu kali ya. Jurusnya seperti apa tuh kalau menurut lo, Tot? Kan kadang-kadang suka gini, suka jadi tempelan gitu ya. Apapun sih, Pi, mau tempelan mau enggak sih, selama itu tujuannya baik sih menurut aku nggak apa-apa ya. Jangan terlalu diprotes dulu, di kotak-kotakan. Wah itu ini kadang aku juga aku bukan sosok musisi tradisi ya, aku nggak pernah belajar musik tradisi, tapi nggak tahu kenapa setiap albumku selalu bersinggungan dengan musik etno ya, kayak aku buat Tohpati Ethno Mission udah 2 album, terus solo gitar kemarin trio sama pemain kendang dan suling, terus join juga sama satu set gamelan, aku bikin lagu full dengan gamelan di Bandung. Terus sempat Mas Jaduk itu langsung telepon juga dapat respon yang positif. Maksudku aku bukan seniman tapi seniman tradisional, tapi aku nggak tahu. Terpanggil. Memang nggak usah sok misalnya pingin mengembangkan musik tradisional, emang suka gitu. Kadang-kadang dengar musik Bali gitu, dan ini musik kayak gini, kok bisa main kayak gini ya gitu. Itu musik yang sangat sulit gitu. Itu harusnya harus terkenal gitu. Jadi emang emang suka gitu. Nah, banyak terus pernah ngobrol juga, kadang-kadang di musisi tradisi itu ada kontradiksi juga antara yang benar-benar tradisional, ada yang bisa bergabung dengan musik, kolaborasi dengan musik modern. Ada yang jadi musik tradisi itu misalnya pemain kendang dari manalah, Jawa atau Sunda, itu ketika melihat pemain kendang lain dia main bergabung dengan band gitu, dia langsung mencibir gitu. Apa itu merusak tatanan tradisi gitu. Jadi pecahlah itu. Jadi berkubu-kubu. Nah, itu yang aku sayangkan. Sebenarnya itu kan soal selera ya. Maksudnya selama masing-masing individu mempunyai cita-cita yang bagus, menjaga niat yang bagus ya untuk menjaga kelestarian tradisi musik, itu harus kita support apapun bentuknya itu. Ya, tradisi yang original harus dijaga, tapi yang untuk berkembang juga harus dibina, harus disupport juga, semuanya harus disupport. Kan seperti musik, kalau kita lihat musik jazz awalnya kan jazz standar, bebop gitu ya. Terus lama-lama kan berkembang dia jadi dixie, jadi free jazz, jadi akhirnya jadi hip hop, jadi bisa berkembang kemana-mana. Nah, semua musik harusnya seperti itu, tapi root-nya tetap terjaga. Roots-nya akarnya tetap terjaga. Selama terjaga, jangan khawatir. Jadi harusnya para musisi dulu jangan terpecah belah gitu. Maksud saya seperti itu. Nah, kalau aku mainnya di dunia pop, jazz gitu, yang suka dengan musik tradisi, ya aku berusaha untuk ya bikin karya yang kira kadang-kadang harus berpikir industri, harus berpikir gimana karya gua supaya bisa mewabah, harus bisa
sampai ke generasi yang lebih muda gitu Iya, kan. iya. Atau Jangan mewabah virus loh ya, virus corona. iya. Beda. Heeh. Oke. Jadi kadang-kadang aku sebenarnya awalnya nggak terfikirkan misalnya bikin komposisi seperti misalnya perang tanding. Aku bilang perang tanding. Kenapa perang tanding? Ya. Waktu itu aku pingin sama ada pemain kendang Sunda namanya Endang. Coba Ndul, kamu bikin Tahu. ya, Pernah ke Nepal sama gue, ke Kathmandu. ya, itu salah satu favorit saya. Dia coba kamu main solo yang biasanya pakem Sunda, terus kamu mainkan, kirim ke aku, nanti aku kirim ke pemain drum. Terus akhirnya terjadi tuh duet kolaborasi antara drum dan kendang. Terus mereka jadi drumnya mengikuti pakem kendang, kendangnya nggak ngikutin drum. Jadi emang di sini cara main drumnya kayak kendang, pukulannya. Ya, ritmenya, bahasanya. Misalnya kan kalau kendang kan nggak 4/4, nggak ada ketukan 4/4, dia kan free aja kan gitu. Jadi kadang-kadang geser-geser temponya. Nah itu emang pemain drumnya emang harus jago sih. Kebetulan Demas Narawangsa. Demas. Demas sangat wah brilian banget sih. Diikutin, bener-bener diikutin, dan itu setiap aku tampilkan itu selalu mendapat applause dan selalu dari orang yang nggak suka musik pun melihat sesuatu yang seperti itu jadi sesuatu pertunjukan yang menarik. Nah itu akhirnya bisa mewabah juga. Aku senengnya di cover sama musisi-musisi lain gitu di beberapa. Aku suka di tag. Nah seperti kayak gitu. Kan artinya kita membuat komposisi yang bisa dimainkan oleh disenangi orang lain, terus ininya banyak, maksudnya pesannya banyak, bisa dilihat dari mungkin nada bisa, atau skillnya bisa, atau menarik, gimmick kayak gitu-gitunya harus dipikirin. Di industri kan gimmick harus dipikirin, Pi. Jadi nggak semau gue sendiri gitu. Nah, kalau gue sebagai musisi emang pinginnya tuh semua tuh balance gitu. Semua balance, sisi idealismenya terjaga, sisi industrinya, sisi berjualannya gitu juga terjadi gitu. Sehingga bisa bertahan, bisa tetap hidup gitu ya, Ketot ya. Dan mungkin bisa dikatakan kita mungkin harus bisa menerima, harus open, dan musik itu harusnya cair dan lentur, ya. Sehingga itu betul. Kalau itu semua harus terjadi di segala jenis musik sih. Kalau enggak akan kayak komputer kan harus update terus. Iya. Oke, Topati sudah menjelaskan masalah banyaknya peminat ya, orang-orang yang melanjutkan sekolah di sekolah musik universitas. Ini sebagian dari teman-teman yang di sini memang lulusan sekolah musik. Saya terus terang aja, saya selalu iri, selalu salut ya kepada teman-teman musisi yang lulusan sekolah seni. Entah itu etnomusikolog, entah itu seni tari, seni pertunjukan, pokoknya yang ngambil jurusan seni, saya hormat, saya salut, karena buat saya kalian adalah orang-orang yang bernyali gitu kan. Apalagi zamannya saya SMA mau masuk sekolah, misalnya mau masuk IKJ gitu ya, wah sama bapak saya, lu mau jadi apa lu, mau makan apa lu gitu kan, ada anggapan seperti itu gitu ya. Makanya saya salut sekali dengan teman-teman nih lulusan sekolah musik gitu ya. Termasuk nih Erlika nih. Erlika, kamu masih kuliah di mana Erlika? Di ISB Kaltim ya? Iya. Ngambil etnomusikologi. Kalau menurut Erlika sendiri, apakah ada anggapan seperti itu bahwa Oke, pertanyaannya, waktu Erlika memilih untuk ambil kuliah jurusan etnomusikologi, itu orang tuanya ngedukung atau malahan mau jadi apa kamu, malah gitu?
Kalau dari saya sendiri sih didukung ya, karena emang dari SMA udah bergelut di seni-senian kayak gini. Oh Terus ya, memang kan beberapa orang tua teman-teman juga saya ajakin, ayo masuk ke sini, ke seni, ke etnomusikologi. Orang tuanya malah gini, kamu mau jadi apa kalau masuk seni kayak gitu. Jadi pola pikir orang tua yang seperti itu tuh masih sampai sekarang masih. Tapi masih ya. kalau untuk orang tua saya sendiri malah mikirnya semakin sedikit pesaing semakin besar prospeknya gitu. Jadi Oke. makin didukung. Kalau menurut Erlika, kenapa teman-temannya Erlika tuh tidak diperbolehkan untuk mengambil sekolah musik atau sekolah seni? Ya karena pola pikir orang tuanya ya, masih ntar kalau masuk ke situ mau jadi apa gitu. Iya, iya. Jadi, Kalau ya, Erlika sendiri yakin nanti setelah lulus Erlika jadi apa nih? Etnomusikolog ya, berarti ya? Iya. Ya. Yakin nggak bisa hidup atau hidupnya terjamin dengan menjadi etnomusikolog? Kalau masalah kedepannya kan kita takdir ya, yang penting kita jalanin dulu. Jalanin dulu semampunya kita. Kalau misalnya udah kita jalanin semampunya, ternyata memang bukan takdirnya ke seni atau kemana kan, Allahu a'lam. Oh. Lain ceritanya. Enggak, tapi kalau kamu memang hebat ya, main sapenya hebat, pasti ada jalannya, pasti berhasil. Itu aja yang dipegang. Jadi jangan takut. Apalagi kamu perempuan. Nah itu dia. Saya juga Mas Taufik nih, Riau, sebagai seorang dosen luar biasa nih. Aduh, Mbak. Itu mantan. Belum apa-apa udah berat. aduh. Berat kalau dibilang dosen itu mah. Bilang mahasiswa aja dah. Mahasiswa. Ya, Mas Taufik, apakah fenomena berkurangnya peminat untuk memilih dunia sekolah musik itu masih kuat atau justru sekarang orang sudah mulai terbuka? Ya, saya sangat merasakan di sini, Mbak, di Riau ini memang ada 2 universitas seni, itu ada Universitas Islam Riau dan ada AKMR. Dan salah satu dari universitas tersebut itu tertutup karena minat dari masyarakatnya memang udah mulai berkurang. Apalagi itu ketika di alma mater saya dulu, itu kemarin waktu zaman saya itu sempat ada 7 kelas atau kira-kira ada 1.000 atau 2.000 mahasiswa seni itu di tahun-tahun 2010. Tapi sekarang mirisnya ya mungkin ya entah karena tidak adanya lagi berkurangnya kegiatan kesenian di setiap daerah. Jadi orang tua malah berpikir ya kesenian tidak ada masa depannya gitu. Nah, jadi di sini kalau menurut saya, Mbak, memang betul jika memang orang-orang yang memilih jurusan atau pendidikan seni atau memilih berkehidupan di dunia seni ini memang melewati jalan yang mungkin terjal gitu. Jadi menurut saya itu ada lagunya tuh, jalan masih panjang. Iya. Jadi saya mengartikannya, Mbak Opi, kita orang-orang seni, apalagi di orang-orang seni tradisi itu mengikuti jalan-jalan tepi gitu. Orang-orang yang mengikuti jalan tepi yang mana memang kalau untuk mencari uang di kesenian itu memang agak sulit, itu pemahamannya. Tapi kita bisa mencari uang untuk berkesenian, untuk berkarya gitu. Buktinya ya dengan karya kita bisa bersilaturahmi dengan orang, kita bisa dikenal orang, dan orang yang mengenal kita itu adalah sebuah modal juga, modal usaha yang mungkin bisa membantu kita dalam sebuah usaha-usaha, entah kita jual ayam kah, entah kita jual lele, nah hasilnya kita buat jual ayam sih. Gitu. Jadi jual ayam. Gitu. Jadi sampingan itu, sampingan ya. Iya, sampingan ya. Jadi jika udah ada penghasilan, nah penghasilan itu kita jadikan untuk sebuah proses kesenian, proses kreatif,
Nah, gitu aja Mbak kita. Itu mungkin Makanya jadi kepuasan yang luar biasa. Makanya saya salut banget nih dengan teman-teman yang berani. Pak, tapi harusnya ya, ini yang aneh ya di Indonesia ya, harusnya tuh musisi tradisi itu maksudnya mendapatkan tempat yang spesial, istimewa, karena memang biasanya dari turun-temurun. Kemudian juga sekolah ini banyak sekali sarjana-sarjana lulusan seni musik gitu ya. Dan saya tahu teman-teman sekalian ya, pengalamannya luar biasa, keliling dunia. Salah satunya Cilai. Cilai itu tahun kemarin main di Exposure Music Award ya, di Chicago ya. Kemudian dia baru saja masuk jadi calon, bukan calon menantu loh, Lai. Bukan calon suami. Masuk calon nomine. Newcomer. Tapi baru calon nomine, newcomer buat American Music Award di New York. Tuh, coba. Dan tidak terdengar, banyak yang tidak terdengar ya. Maksud saya gini loh, prestasinya banyak, ilmunya tinggi, dan di luar negeri sudah diakui, tapi di negara sendiri hampir tidak terdengar dan kurang mendapatkan support. Ayo Lai, ngomong Lai. Cilai, gimana pengalamannya sebagai orang yang tidak disupport? Iya, saya ya dulu pernah juga terlibat di band-band dulu lah, zaman-zaman dulu gitu. Kemudian tiba-tiba saya tersentuh, entah kenapa ada yang menyentuh bahwa saya ke musik tradisi. Akhirnya saya kuliah di salah satu sekolah musik di Sumatera Barat situ, di ASKI, belajar musik tradisi macam-macam. Tapi saya melihat awalnya itu hanya sebagai sebuah proses, ya senang, ya ikut teman-teman. Tapi lama-lama, loh ini ternyata ada yang bermanfaat di sini. Saya melihatnya mulai dari situ. Ini ternyata ini nggak bisa main-main musik tradisi ini yang tadinya ya dia mempunyai dunia yang kalau boleh dikatakan terbatas ya dalam tanda kutip ya. Ini dia bisa akan lebih luas ini, tergantung bagaimana kita menyikapi dan mengotak-atiknya begitu. Nah, akhirnya mulai di situ, mulai memproses, membuat lah, berkarya musik. Nah, sampai ikut beberapa event, ikut berdasarkan pengalaman. Tapi setiap event yang saya ikutin itu selalu saya membawakan materinya adalah materi musik tradisi. Tidak pernah memakai materi yang lain. Materi musik tradisi baik dari Sumatera Barat sendiri, kemudian saya kolaborasi dengan yang misalnya sedikit Kalimantan atau dari Sulawesi, Kalimantan, dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya terdapat lama-lama terbentuk formula dari apa yang udah saya alamin selama saya menggeluti dunia tradisi dengan dunia kekinian ini. Saya beranggapan seperti ini. Musik tradisi ini harus bisa dia beradaptasi dan hidup berdialog dengan dunia kini dan akan datang. Nah, bagaimana caranya? Kuncinya beradaptasi ya. Ya, caranya itu. Nah, kita mau nggak mau sebagai yang ingin bahwa tradisi itu harus dia hidup dan berkembang. Nah, kita harus memutar otak kita. Bagaimana cara ini dia harus berkembang. Dia harus bisa beradaptasi dengan zaman sekarang loh, dengan zaman now ini. Bagaimana caranya? Zaman now. Iya, zaman now gitu ya. Nah, gimana tuh Lai caranya, Lai? Gimana caranya? Kan Cilai kan punya grup juga kan ya? Ya, Cilai Ensemble namanya. Ya, kemarin saya jadi sama seperti kata Bonto tadi, bahwa musik tradisi itu dia mempunyai sebuah kekuatan. Jadi tapi tidak perlu kita harus bahwa musik tradisi ada sebagian ditempatkan di salah satu bagian di sebuah lagu katanya itu mengembangkan tradisi, nanti tiba-tiba terakhir di kodanya juga ada lagi sedikit tradisi, itu sudah disebut sebagai mengangkat musik tradisi. Itu tidak perlu kita itu udah ada punya jalan sendiri-sendiri. Bagi saya itu sah-sah aja gitu. Nggak usah dikatik lah ya, nggak usah dijudge ya. Iya, nggak usah dijudge itu. Tapi yang penting sekarang bagaimana niat kita yang tulus dan benar-benar ingin mengembangkan dan bagaimana itu tradisi itu bisa hidup dan berkomunikasi dengan sekarang. Sekarang ini kita melihat sangat banyak aliran-aliran musik. Mau musik apapun, musik dari mulai jazz, pop segala macam. Nah, sekarang ini musik tradisi ini dia sangat berbeda dengan dunia yang satu ini. Bagaimana nih cara kita mensinkronkan ini loh? Ini yang penting sekarang ini.
bukan mensinkronkan dalam dalam tanda kata fisik ya. Nah, ini ya maksud mungkin Opi bisa lihat kolaborasi maksudnya mengkolaborasikan, ya secara memadukan. Itu betul, itu secara sederhananya itu kolaborasi. Tapi kolaborasi yang bagaimana? Ya. Nah, ini pertanyaannya itu menjadi pertanyaan. Kita hanya jangan kita kemudian kita main gitar, main bass, kemudian main drum, kemudian kita masukin alat tiup tradisi atau alat petik tradisi. Udah mengkolaborasi. Sebatas mana dia mengkolaborasinya? Itu juga perlu kita telaah. Itu berarti juga urusan kreativitas, masalah ya kan? Ya, itu maksud aku harus sebenarnya. Digali. Berarti juga harus mau menerima open ya. Ya. Open, menerima masukan-masukan ya kan, kalau mau bertahan kurang lebih betul, seperti Binas. Sekarang aku kemarin masuk di nomine di saya maafin. Aku kemarin masuk di nomine Independent Music Awards New York. Itu Independent Music Awards itu adalah sebuah ajang industri besar, salah satu ajang industri musik besar di Amerika. Di luar daripada Grammy Awards atau American Music Award. Independent Music Award itu boleh kita katakan di bawah sedikit dengan American Music Award. Itu kenapa 11-12 ya, 11-12 dengan American Music Award. Tapi kenapa tembus? Akhirnya mereka sendiri yang menilai, bukan aku yang ini. Dia bilang musik kamu ini itu mampu beradaptasi dengan keadaan sekarang. Itu dia kunci aku betul. Oh, berarti benar ini beradaptasi seperti apa? Nah, itu dia kreativitas itu yang harus kita ini. Iya. Tapi bagus. Gus. Nih. Halo, Mbak. Nah, Bagus kan juga main salah satu founder Musikono gitu ya. Musikono itu Bagus memainkan, bayangin aja Bagus itu pergi ke dusun-dusun ya di Jogja, ke dusun loh, di pinggir sungai, di tengah sawah, di hutan pinus, mainin musik gratis buat rakyat. Itu salah satu kreativitas. Dia nggak mikir mau dibayar mau enggak. Maksudnya gini loh, bahwa kemudian rezekinya akan ada sendiri. Rezekinya tidak berupa kantong, tapi juga kadang-kadang alhamdulillah udah mulai ada rezeki di kantong ya Gus. Terus juga tapi juga ada rezeki yang lain, ada pertemanan, kemudian juga ada ilmu, begitu ya Gus ya. Ya kalau menurut Bagus gimana? Kalau Bagus sendiri kan akhirnya masuknya ke kontemporer ya Gus ya. Ya, saya sendiri kan tidak berangkat murni dari sebagai musisi tradisi. Saya sendiri belajar musiknya secara khusus malah musik barat. Cuman klasik. Saya jadinya di sini posisinya jadi bukan musisi tradisi tapi pengawin tradisi. Pengawin tradisi gimana tuh? Iya, pengawin tradisi. Karena sama seperti Mas Topati tadi, bukan di sini bukan karena ayo kita galakkan atau ayo kita gimana kan, karena memang suka aja gitu. Tapi saya lebih spesifik sih sukanya, memang belum semua karena belum mengalami mendengar secara langsung live musik tradisi di Indonesia ini secara semuanya. Saya ngangkat Jula Juli juga itu awalnya gara-gara keinget masa kecil aja gitu. Jula Juli itu Jawa Timuran ya? Jula Juli itu ya pantun ya, sama seperti kayak Selayang Padang kalau di Padang gitu. Jula Juli Agustus September Oktober nggak ada ya Gus? Ada nanti. Atau nggak Jula Jupri yang nggak ada ya? Oke. Nah, jadi Daeng gimana nih Daeng? Saya pun sebetulnya setuju sekali bahwa tetap pakem-pakem tetap harus dijaga ya kan, atau roots itu ya, akar. Memang itu kalau menurut saya tetap harus dijaga karena itu dia tuh yang rohnya musik tradisi ya kan, harus ada. Tapi kemudian memang harus lentur. Gimana Daeng? Sebagai seorang senior yang sudah puluhan tahun bertapa di gunung sambil makan kemenyan. Gimana Daeng? Iya, mungkin ya namanya musik tradisi yang perlu dijaga. Tapi sebagai pemusik ya perlu kita mengembangkan. Ada pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya waktu di Lagaligo. Jadi ada beberapa alat musik puluhan itu dikolaborasikan jadi satu iringan Lagaligo. Nah ini menarik Mbak, setiap habis pementasan
justru penonton lari ke musik. Oh. Iya, sangat suka. Iya. Setiap habis pentas di negara mana tuh penonton pasti ke musik. Iya. Berarti memang untuk tetap menghidupkan ruh musik tradisi memang harus lentur. Selain kita menjaga pakem-pakemnya dan akarnya, kita harus lentur gitu ya. Daeng kurang lebih seperti itu ya maksud Daeng ya. Iya. Kalau mungkin juga Mbak. Ya. Halo. Mungkin kenapa Daeng? Iya. Mungkin diadakan temu musik tradisi. Ya sifatnya bergilir, Mbak. Mungkin mulai dari Papua, kemudian berpindah ke provinsi lain di Indonesia. Jadi supaya merangsang anak muda peserta. Betul. Untuk melihat. Ya betul. Temu musik tradisi. Ya, pendataan itu juga paling penting. Karena semakin berkurang nih yang bisa main kesok-kesok, mungkin cuma tinggal berapa orang gitu ya. Kalau Glenn sendiri, Glenn, kau gimana Glenn, pengalamannya Glenn? Selama main musik tradisi. Saya juga sama teman-teman sebaya saya dikatain, ngapain sibuk-sibuk. Kamu sebayanya umur berapa sih Glenn sebetulnya? Saya muda, saya 94. Sama dong sama gue. 94 tua tuh. Oke, sama teman-teman sebaya kamu gimana, Glenn? Iya, kayak dibully gitu. Kamu ngapain sih sibuk-sibuk main gituan, kampungan dan lain-lain? Cuman saya mau bersikap bodoh amat. Soalnya saya merasa musik tradisi itu identitas saya. Saya mungkin miskin harta, tapi saya tidak miskin dalam hal musik tradisi ini. Apalagi di Papua sana, terlebih khusus di Papua, itu setiap suku punya vokal-vokal tradisi yang berbeda dengan suku yang lain. Jadi itu kaya sekali. Jadi bagaimana saya bersikap bodoh amat dengan omongan-omongan teman itu, ya biarlah saya jadi contoh. Saya mulai dari diri saya sendiri untuk jadi contoh. Sekiranya saya bisa jadi garam untuk hati-hati yang tawar terhadap musik-musik tradisi itu. Soalnya sayang sekali kalau kita tinggalkan itu. Ya betul. Bukan Indonesia namanya, bukan Nusantara namanya. Karena memang justru Indonesia itu identitasnya ya itu dia. Istimewa, kaya dengan budaya, bahasa, agama, sampai ke musik. Teman-teman, ini diskusinya sangat seru sekali dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi kita tadi sudah saling mengungkapkan pendapat gitu ya, bahwa ternyata bisalah kita musik tradisi bisa kita lenturkan agar tetap menjaga keberadaannya. Sekali lagi saya sangat salut dengan teman-teman yang masih bertahan dan tetap menghidupkan ya percikan-percikan musik tradisi, meskipun caranya pasti tidak mudah ya, tidak mudah caranya, tapi saya sangat salut dan mudah-mudahan teman-teman masih tetap punya daya hidup ya, daya juang, daya kreatif untuk tetap memainkan musik tradisi. Kami semua nih teman-teman Indonesia sangat berterima kasih dan salut, dan semoga ya ini dari Jarum Foundation dan Galeri Indonesia Kaya, semoga bisa setelah ini ada sesi berikutnya dengan musisi tradisi dari daerah lain ya, gantian gitu. Maksudnya kan dari Aceh ada, kemudian dari Banyuwangi juga ada lagi. Jadi mudah-mudahan ini ada kita ada platform baru untuk mendiskusikan posisi musik tradisi dan untuk memainkan musik tradisi sehingga teman-teman lihat betapa kerennya musik tradisi Indonesia. Sahabat Indonesia Kaya, kita akan mendengarkan permainan
musik ya, musik tradisi ya, dari instrumen dari Sulawesi Selatan. Namanya kesok. Kesok saya juga baru tahu ternyata di Sulawesi Selatan ada instrumen gesek namanya kesok-kesok. Akan dimainkan oleh Daeng Basri Besila. Ya, Daeng, siap ya Daeng? Silakan main Daeng. Iya, ini saya pasti dengan teman-teman dan kami semua salut sekali. Daeng masih berdaya untuk menurunkan ilmunya ya. Terima kasih, sudah menjaga bunyi-bunyi Nusantara. Berikutnya saya kepingin ke ini nih, si perempuan satu-satunya yang cantik, calon etnomusikolog. Erlika, monggo mic-nya jangan lupa diturunin ya. Oh iya. Supaya kedengeran. Ayo, kamu jangan bawain lagu metal ya. Oke, ini mic-nya diturunin dulu, Erlika. Ya,
Ini kalau sape itu alat musik dari Dayak ya? Iya, Dayak. Dayak ya. Oke, monggo. Selesai. Mana tujuan penelitian itu? Masa itu tujuan penelitian? Sembarang aja bukan. Sape itu kan alat musik petik dari Dayak ya. Iya. Biasanya ini dimainkannya saat apa? Ada ritual khususkah? Atau upacara-upacara? Kalau sape ini awalnya sih dipakai untuk menghibur. Oke. Kalau yang umum ya, ada juga sape yang senar 2 itu untuk ritual. Ritual apa tuh senar 2? Ritual bisa membangunkan orang sudah meninggal. Heh, yang benar. Iya. Kalau yang senar 2. Tapi kalau ini Kak, ya? Kalau ini kamu berapa senar nih? Kalau ini udah kreasi, ini udah senar 6. Senar udah dipakai. Senar 6 ini kan udah menyesuaikan untuk akord-akord sebenarnya supaya bisa masuk ke musik-musik modern. Oke, balik lagi yang ke senar 2 tadi, kamu bisa mainin sampai senar 2? Enggak semua orang boleh mainkan. Enggak semua orang boleh memainkan. Maksudnya ya, untuk kalau di Samarinda itu juga di pedalaman ada itu juga sudah kalau nggak salah pemainnya udah tua. Yang gitu. Main senar 2. Tapi masih ada? Ada. Senar 2 sapenya masih ada, cuman pemainnya udah tua. Kalau nggak salah sih udah tua sih. Kamu pernah lihat orang pemain sape memainkan sape 2 senar? Pernah waktu di dokumenter penelitian. Oh, oke. Itu sempat dilihatkan. Dan memang bisa membangkitkan orang mati? Kalau iya, katanya seperti begitu, itu ya? Katanya seperti itu. Cuman kalau untuk saya lihat sendiri langsung belum pernah. Belum ya? Oke, terima kasih ya Erlika, keren sekali, tepuk tangan. Habis ini Mas Bagus ya, Mas Bagus.
Tapi sebelumnya saya mau ngobrol dulu nih soal Jula-Juli. Oke, Jula-Juli. Mas Bagus Mazasupa, jelasin dong Jula-Juli itu apa sih? Jula-Juli itu pantun yang populer di Jawa Timuran, khususnya Surabaya. Tapi Surabaya, Malang, dan sekitarnya itu sangat populer. Jadi kayak ini dong, kayak pantun Betawi gitu dong ya? Iya, persis sekali. Saya pikir semua etnis punya pantun ya. Punya ya? Punya. Nah, yang di Jawa Timur yang khas banget ya Jula-Juli ini. Oke. Yowes, monggo dimainkan pantunnya. Numpak motor kecemplung kalen, gara-gara lampune mati. Ayo nonton secara online, ragam budaya diguyub bunyi. Bintang tamune Bapak Tohpati. Lah kok wis lunga wonge tapi. Messi jago main bal-balan, MC-nya Mbak Opi. Pencipta lagu cuma hayalan. Indonesia beragam budayanya, itulah kekayaan yang luar biasa. Semua ada contohnya, bisa dilihat di Galeri Indonesia Kaya. Bener ya Mas Billy? Contohnya hari ini ada Glenn dan Taufik Yendra, Pak Cilai Daeng Basri Sila, dan juga Erlika. Sekarang seniman harus berpikir keras, mencari media baru untuk berkreasi. Harus produktif dan berkualitas agar karyanya tetap bisa diapresiasi. Apresiasi yang jujur dari dalam hati, bukan memuji, apalagi membuli. Jadi kualitasnya nggak bisa kompromi. Contohnya sudah ada gitaris Tohpati. Kita masuk Jula-Julinya ya. Perkenalkan saya Bagus Mazasupa, dari Malang pindah ke Jogja. Main piano sambil tertawa, penontonnya senang, saya dapat barokah. Barokah namanya warung, warung makan juga warung kopi. Lagu ini judulnya Gelali, membawakan pantun Jula-Juli. Julia Robert cantik sekali, pemain film dari luar negeri. Mari berdoa di dalam hati, bulan depan virus corona pergi, amin ya. Pergi jam 7 pagi, kerja kantoran nyambil musisi. Pentasnya di dalam dan di luar negeri, biar gratisan tetap beraksi. Ini lanjut apa terus ini? Beraksi dan berkolaborasi, dari jurnalis sampai penari. Kerjasama bikin produksi, tinggal nyari yang nyponsori. Sponsornya sudah ACC, langsung senang hati Pimpronya. Enggak lama sudah jadi posternya, belum seminggu sudah habis tiketnya. Tiket harganya 1 juta, dapat bonus foto di Figura. Mohon maaf bila banyak salah kata, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Asik.
Seru. Itu, Mbak Mantap, Jula mantap, Juli. mantap. Oke, Jula Ya Juli. saya adopsi ke bahasa Indonesia biar semua ngerti gitu. Iya, tapi asik-asik tuh. Oke, Lai, siap ya, Lai, sampai long, Lai. Iya. Si Cilai mah ketawa terus nih. Taufik, kalau di Riau itu kan budaya Melayunya sangat kental ya. Insya Allah. Jadi ini Taufik memainkan musik gambus. Gambus itu bukannya dari Timur Tengah ya? Nah, itu Kak, memang ada sejarah yang mengatakan bahwa gambus datang dari pedagang Arab. Iya. Pedagang Arab yang merantau ke Sumatera dan berkembang di sana lah musik gambus itu tersebut. Cuma ada sebagian juga yang berpendapat kalau gambus ini memang lahir dari tanah Riau itu sendiri. Oh. Jadi itu keseharian diambil dari orang di sungai atau orang di laut itu membawanya. Di awalnya ada yang menyatakan ini dari dayungnya, lalu dikorek dan dipakailah untuk alat musik. Dayung tersebut dikasih senar, dibikin alat musik. Ada salah satu seperti itu. Dan ada lagi yang menyatakan ini simbol dari selodang mayang. Selodang, kagak tahu mayang, kalau buah pinang sebelum jadi pinang ada seperti kelopak gitu. Mayang. Nah, jadi di selodang itulah menyimbolkan ini. Gambus gitu. Makanya ada yang menyatakan ini namanya gambus selodang. Gambus selodang. Oh. Nah. Jadi tadi omongin soal bahwa dulu ada tradisi orang mengayuh apa namanya? Di laut atau di sungai. Laut di sungai ya. Kemudian mungkin mancing dapat ikan gabus jadinya gambus gitu. Mungkin. Aduh.
Itu nggak dari dosen ya. Itu teori asal. Itu teori dari KOP nih. Bisa jadi. Teori asal. Oke, silakan Taufik mainkan. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita sehat semua. Jadi hari malam ini saya akan mencoba. Tadi Mas Bagus sudah berpantun. Jadi saya coba berpantun juga karena di Riau juga kayak kan pantun. Cuma di sini saya coba mempantun. Jadi gini Kak, di Riau itu ada Melayu darat dan ada Melayu pesisir. Nah, saya akan coba mengkolaborasikan itu Melayu daratan, pantunnya Melayu daratan dan diiringi oleh gambus pesisir. Nah, gitu seperti apa? Saya ini sebuah pantun tradisi dari Kabupaten Kampar, Pantun Atuih. Talintang piau ditajau tak tambe di mawo kolam bukan do bintang nan mengasau si bonsu pabilang malam nana malam ko malam suwaso pogang suwaso ta pogang pindau sabua dekito jolang biaso pogang pita wonen sabua. Ababua sita ibadah dimakan anak burung daun kau mina wapani masa kaminya akan salang tahun asal tahun duduk baladang banyak lagu kidang lambungkan esa tahun duduk badagang banyak lagu saya tanggungkan buang bana mau baga deman nyoba kawan jade batang tobola no goto keganiman baan banyak akan datang talintang bau ditajau tatambe di maropolam bukan do bintang nan mangasau si bonsu bilang malam nan talintang piau ditajau tatambe di maropolam bukan do bintang nan mangasau si bonsu bilang malam. Oke Kak. Oke, terima kasih. Jadi tadi pantun dari Riau ya, Riau, dari pantun. Pesisir dan darat. Melayu pesisir dan Melayu darat. Melayu pesisir dan Melayu darat. Bukannya pantun ke laut aja. Jadi belen kalian di otak deh. Oke, berikutnya kita saksikan ini ya nanti Samuel Glenn ya. Sahabat Indonesia Kaya ini saya juga baru tahu nih ya bahwa ternyata di Papua tuh juga ada alat musik seperti ukulele tapi namanya juk. Betul ya Glenn ya? Iya, benar. Juk. Tulisannya JUK ya. JUK. Nah, bedanya dengan ukulele, kalau ukulele kan EAGD. EAGD ya, tuningnya ya. Itu sama nggak? Kalau saya di sini mainnya nar satunya aja tetap kembali ke E. Yang lainnya sama. Oke. Iya. Oh gitu. Berarti ada perbedaan sedikit ya, tapi memainkan notasi-notasinya notasi Papua ya? Ritmisnya, ya. Ritmisnya Papua. Terus fretnya juga cuma 2 di sini. Oh gitu? Ya. Bahkan ada yang nggak pakai fret. Jadi dia naik setengah, apa gitu, bisa. Oh, oke. Oke, silakan Glenn memainkan juk.
kasih sudah bergabung bersama kami di sini di Guyub Bunyi Silaturahmi Bunyi Nusantara. Saya juga terima kasih untuk Galeri Indonesia Kaya yang selalu mensupport ibadah berkesenian kami. Kemudian Jarum Foundation. Sebagai penutup, mari kita saksikan penampilan gitaris kondang Topati. Monggo Topati. Oke, sahabat Indonesia Kaya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara Guyub Bunyi Silaturahmi Bunyi Nusantara. Semoga apa yang kita bicarakan, kita diskusikan, kita silaturahmi ini tetap ini menyambung tali silaturahmi antara musisi tradisi ya, dan semoga terus terjalin dan semoga musik tradisi tetap tumbuh, tidak pernah padam, bahkan tumbuh dengan subur dan mendapatkan tempat atau posisi yang istimewa karena memang sudah selayaknya mendapatkan tempat yang istimewa. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman musisi tradisi saya yang hebat, yang saya hormati, yang saya salut. Terima kasih untuk Daeng Basri di Makassar, kemudian untuk si cantik Erlika lagi di Tenggarong ya. Kemudian juga Bang Taufik di Riau, kemudian juga Glenn di Papua, dan Mas Bagus di Jogja, Sopolaki. Oh, Mas Topati juga, Mas Bontot, matur suwun, semua terima kasih. Semoga selalu sehat dan baik-baik saja dan tetap berkarya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bakti Budaya Jarum Foundation dan Galeri Indonesia Kaya yang selalu mensupport
ibadah berkesenian kita. Oh, Cilai juga belum, Cilai. Cilai, terima kasih dari Sumatera Barat nih, Cilai. Ya, pokoknya teman-teman tetap berkarya, tetap berkreativitas meskipun kita kondisi sedang susah ya. Dan kita berdoa bersama semoga badai ini cepat berakhir dan kita bisa berkegiatan secara normal dan mengekspresikan kesenian kita dan mengisi kantong kita yang sudah mulai bolong ini, bukan nipis lagi, bolong. Ya, sahabat Indonesia Kaya, selamat malam. Kita berjumpa di lain kesempatan di acara yang berbeda. Semoga ini bermanfaat untuk semua. Tetap semangat, tetap sehat. Cinta budaya, cinta Indonesia. Selamat malam.